Harus diceritakan. Oh, Boleh, harus. kita santai aja sini. Iya sih, aku pikir juga ya. Kan beliau maksudnya pandai agama. Tapi kok dia tiba-tiba megang gitu kan. Sedangkan aku bukan mukrimnya. Maksudnya apa? Langsung lah aku lepas. Apa sih kataku, nggak baik kayak gini ya kamu kan. Kan dia itu di luar batas. Ini udah kelewat batas, Pak, nggak masuk akal. Dia fitnah ulama, orang yang paling dicintai di Malaysia. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini ulama, guru kita, gurunya umat Islam. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kuko 98. Oke saudaraku dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan bahagia, dijauhkan dari segala malapetaka dan mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video reaction kali ini saya ingin ngajak teman-teman mereaksikan sebuah video yang sangat panas banget beritanya sekarang-karang ini ya. Yaitu siapa sih yang gak kenal dengan Mondi Tato yang viral karena adanya Ustadz David Leo yang asalnya dari Malaysia. Ustadz David Leo ini sangat dicintai di Malaysia, seorang ulama yang sangat terkenal ya teman-teman. Dia pergi Indonesia dengan tujuan membantu Mondi Tato dan hingga ya sangat hijrah memakai hijab. Yang kita tahu Mondi itu seorang anak fang, yang teman-teman tahu bagaimana pergaulan anak fang ya, pasti sangat amburadul banget. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu, namun entah kenapa apa salah dan Ustadz David Leo ini sehingga Mondi Tato ini melakukan sesuatu yang memang gak wajar banget kepada Ustadz David Leo ya teman-teman. Ini menurut saya sangat kejam banget. Ini pengakuan yang sangat memalukan banget. Ini berefek kepada negara Indonesia juga ya teman-teman. Sangat malu banget. Ini warga negara Indonesia berbuat seperti ini teman-teman. Cuma langsung saja kita lihat videonya, saya penasaran banget teman-teman. Ini videonya. Yang viral jugalah, di mana seorang ustaz tu buka pintu untuk Mondi. Boleh cerita sedikit tak apa yang berlaku malam tersebut? Harus diceritakan. Oh, Boleh, harus. kita santai aja sini. Iya sih, aku pikir juga ya. Nggak baik juga ya seperti itu ya, karena aku bukan istrinya gitu loh. Aku pun bukan mukrimnya kan. Dia membukakan pintu ya mungkin karena sopan kali apa gimana ya kan, aku tamu gitu kan. Tapi aku setelah sudah selesai kemudian sampailah di dalam mobil tuh. Nah, yang tidak ada terduga itu, wow, seorang yang cerita ini. Oh, jadi gimana sih rasanya orang tuh menilaiku, aku semua tuh aku yang salah ya kan. Bahwasannya kalian tuh tak tahu yang sebenarnya terjadi tuh siapa yang lebih buruk gitu kan. Ya adalah sesuatu kejadian di dalam mobil itu, dalam kereta tuh. Dalam kereta tu ada siapa? Ada berapa orang? Supir, Driver? ya, tim di depan, aku sama Ustadz di belakang. Okay, so 3 orang saja Iya. dalam kereta. uh, Hari pertama. Ya. Lepas tu sesuatu berlaku dalam kereta. Sesuatu tu apa? Sebenarnya nggak mau diceritain ya, gimana sih rasanya. Kita juga punya hak dong. Kita punya hak manusia. Ya, kita punya hak manusia dan nggak bedanya narapidana. Dia walaupun salah tapi dia berhak membela diri dia. Kalau dia benar, kita harus membela diri kita gitu, kayak seperti Mondi sekarang. Mungkin Mondi harus membela diri Mondi yang selama ini Mondi tahan ya kan, dari hujatan ini, nggak terima kasih sama Ustadz gini-gini, bahwasannya dia baik-baik kayak gini. Kalian nggak tahu sebenarnya terjadi itu apa gitu yang kalian anggap. Dan terjadi sesuatu di dalam kereta ya kurang sopan ya. Gimana sih,
jangan kan seorang ustadz, seseorang lelaki dan perempuan, kalau bukan mukrim dalam Islam kan bersentuhan tidak boleh. Nah, terjadilah sentuhan aku. Hari pertama Mondi sampai dalam mobil. Iya, yang dia bukakan pintu kereta tuh. And then waktu tu Mondi rasa macam mana? Iya mak, kayak ya Allah kok seperti ini gitu. Kan beliau maksudnya pandai agama, tapi kok dia tiba-tiba megang gitu kan, sedangkan aku bukan mukrimnya. Maksudnya apa? Langsung lah aku lepas. Apa sih kataku, nggak baik kayak gini kataku kan. Langsung dia bilang, karena ada di depan ada itu kan, karena semua dimatikan lampu. Oke teman-teman, teman-teman gimana ya teman-teman, dia berbicara itu seakan-akan itu sangat nyata dan benar terjadi dan dilakukan oleh Ustadz Ebit Leo ya. Dan ini sangat gimana ya, menurut saya ini sangat memalukan dan pasti berefek untuk dari negara kita ya teman-teman, Indonesia, karena ini warga negara Indonesia dan sangat dibantu oleh Ustadz Ebit Leo. Teman-teman banyak sekali dibantu ya Mondi Tato ini sampai dia berhijab. Yang dulu beritanya viral banget kan, teman-teman pasti tahu, dia anak fang penuh dengan tato dan Masya Allah sudah hijrah dan akhirnya diajak pergi ke Kuala Lumpur dan hal ini terjadi teman-teman. Oke, ternyata berita itu sangat bohong dan palsu teman-teman. Ini buktinya ya teman-teman. Jom kita lihat video Ustadz ini teman-teman. Dia perlu beli motor, Mondi nggak punya motor, tolong Ustadz dibelikan motor sama Ustadz Ebit Leo. Bapak kalian dia mungkin tak belikan kalian motor. Ini dibelikan motor, ya, dibelikan motor. Kemudian setiap bulan dikirim uang untuk biaya hidupnya, dikirim uang setiap bulan, ya, dikirim uang untuk biaya hidupnya. Nah, terakhir diminta uang lagi, bilang uang di akunnya tiba-tiba hilang. Kalau hilang coba lagi report polis, nanti kalau memang benar-benar hilang kita kirimkan lagi uang. Ternyata dia bukan report polis, dia buka hijab dia ngerokok lagi, dia make lagi. Ya, ini versi anak-anak pang sahabat dia di sana. Kemudian dia bikin masalah. Nah, saya Ebit Leo masih bantu dia. Meskipun dia sudah buka hijab, Ebit Leo masih bantu dia. Meskipun saya Ebit Leo lagi fisabilillah khurus 4 bulan, tapi staf dia tetap hantar dia uang. Subhanallah, baiknya tak terkira baiknya. Baik yang nggak bisa dibalas kebaikan apa lagi. Saya tak pernah jumpa orang sebaik Ustadz Ebit Leo. Di mata saya nggak pernah jumpa. Baik. Saya kalau ke Malaysia dihantar uang. Dia jumpa saya setiap, meskipun saya bukan orang miskin lah. Saya ada harta, saya punya semua ada. Tapi kalau saya datang ke rumah saya selalu dia bawa hadiah oleh semua. Kepada ulama, kepada guru-guru kita semua. Akhlak yang luar biasa, bahasa yang santun, yang lembut. Allah sayang, Allah baik kepada kita. Masih kalian cari aibnya. Apa maunya? Saya bingung juga. Saya bingung entah apa masalahnya, entah apa kesalahan Ustadz Ebit Leo. Ya, saya tidak ada personal problem, interest apapun, tidak ada. Saya karena Allah saja. Saya sampaikan berita ini karena Allah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, selalu difitnah. Ya, tapi beliau diam saja. Kan mahkamah sudah buktikan dia tidak bersalah. Ya, bantu orang Malaysia saja lah. Orang Indonesia jangan dibantu. Orang Indonesia banyak yang tak bisa balas budi. Minta maaf ya. Minta maaf. Nah, ini coba lihat. Orang dia sholat tidak, semua tidak. Nih, teman-teman yang baru bergabung, ya, ini salah satu bukti bahwasanya semua berita di podcast itu bohong. Ya, kalian screenshot nih berita ini, kalian sebarkan di Malaysia. Ya, yang masalah pemerkosaan itu tidak benar, mau dibohong. Yang dipegang-pegang juga mau dibohong. Nah, bohong semua, oke? Nah, sebenarnya nggak ada kayak gitu, ya. Mondi cuma pengen uang doang. Berarti dia ditawarkan uang, lalu buat cerita bohong. Allahu Akbar. Nggak perlulah ditelepon bang. Kalian percaya sama saya, oke? Nggak percaya nggak apa-apa. Apa dibajak kayak? Ya, nggak apa-apa. If you trust me, okay, no problem. Nggak percaya nggak apa-apa. Dunia ini memang nggak perlu harus orang percaya kita semua. Oke guys, kita nyanyi dulu ya, Masya. Ya. Ya
hati-hati guys, hati-hati nih kalian yang ikut-ikut memberitakan kemarin ini ternyata bohong nih. Nah, itu dia cuma pengen uang, berarti dia ditawarkan, diiming-imingin uang oleh oleh orang yang punya podcast itu. Saya nggak kenal dia siapa ya. Saya nggak kenal dia, belum pernah saya dengar nama dia siapa. Saya baru cek-cek, oh ternyata dia orang orang ya katanya terkenal juga, tapi saya nggak tahu dia siapa. Saya nggak pernah follow dia, nggak pernah lihat muka dia di sosial media. Saya pernah dengar lagu dia kalau dia penyanyi. Ya, jadi hati-hati guys, jangan jahat sama orang. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Ya, jangan kalian pikir kalian buat zalim kemudian Allah biarkan saja, tidak. Allah Maha baik guys. Kita doakan kebaikan. Ya, teman-teman, ini sangat parah banget ya kalau menurut saya teman-teman. Ini ulama loh teman-teman yang difitnah. Parah teman-teman, ini sampai ini saya juga menampilkan sebuah video juga teman-teman ini tentang orang tua Mondi Tato yang meminta maaf kepada Ustadz itu ya teman-teman. Nah, permintaan maaf ayahanda Mondi Tato kepada Ustadz David Leo teman-teman. Ini videonya teman-teman. Mulai urutnya di sana bahwa saya sebagai orang bodoh, orang tidak mampu, orang kurang bodoh lah kasarnya. Saya mohon maaf kepada Ustadz Ebit atas perlakuan anak saya. Mungkin anak saya dalam tekanan atau istilahnya diiniin sama orang yang tidak bertanggung jawab, gitu Pak Ustadz. Dia bilang hanya karena uang, Pak. Dia bilang nih, dia hanya karena uang saja. Nah, Dia bilang hanya karena uang saja. Dia bilang dia rekor nih. Bapak ya. coba lihat. Banyak dia. Nah. Tuh. Dia bilang nih, Bapak baca nih. Mondi cuma pengen uang doang. Hanya karena uang dia fitnah Ustadz David Liu. Ya Allah. Jahatnya orang yang memberi dia uang itu. nah itu Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sudah ngomong sama orang itu. Saya sudah ngomong sama orang itu yang membawa dia. Siapa yang risau, mengundang jangan Bapak? khawatir. Yang Bapak bicara siapa? Namanya siapa yang undang? Saya tidak tahu nama percis, tapi namanya itu di capture itu dengan nama Ibu Elis atau kayak Elis. Saya tidak tahu nama pastinya Pak Ustadz. Ya kan, dan tidak pernah berhubungan dengan saya atau minta izin kepada saya gitu sebagai orang tuanya. Ya Allah Pak, sekarang udah bola salju Pak. Ustadz David Liu itu lagi di England Pak, lagi pergi dakwah di England. Itu pulang gara-gara itu Pak. Saya Pak Ustadz, saya minta maaf sama Ustadz Ebit. Dan sekali saya mohon maaf, mungkin di Mondi mungkin ada tekanan Pak Ustadz di sananya. Ada tekanan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Mondi itu WhatsApp saya, Ustadz besok saya pulang, jemput di airport. Dia minta pulang, tapi dia nggak pulang sampai sekarang, udah seminggu. Ini Mondi Karena WhatsApp saya. ditahan Pak Ustadz. Karena saya udah telepon kemarin, karena ditahan dia. Dia mau berangkat mau pulang. Ternyata Kenapa ada laporan. Kurang paham saya, karena tidak kurang paham saya Pak Ustadz. Makanya saya minta mohon, saya begini Pak Ustadz. Pertama Mondi pergi ke Malaysia aja Pak Ustadz. Saya minta mohon, Mondi tolong Bapak dikasih tahu nomor siapa agar Bapak bisa mengumumi Mondi. Gitu kan Pak Ustadz. Ternyata di black begitu aja Pak Ustadz. Jadi saya komunikasinya nggak sama siapa di sana. Itu. Sedangkan saya di sini juga udah kebingungan Pak Ustadz. Saya mengadu mas apa? Saya meminta nomor Pak Ustadz, nggak ada nomor Pak Ustadz. Saya mau minta sama siapa lagi di sini? Dan dia itu di luar batas. Ini udah kelewat batas Pak, nggak masuk akal. Dia fitnah ulama, orang yang paling dicintai di Malaysia. Orang paling baik Pak. Saya nggak pernah lihat orang lebih baik dari Ustadz David Liu Pak. Orang baik. Betul, saya akuin Pak Ustadz. Saya mengakui. Orang yang hatinya lembut, lisannya lembut. Orang yang hati hanya Allah saja. Dia cari uang, pakai uang pribadi dia bagi. Dia sayang si Mondi, dia angkat dibawa ke pesantren di Malaysia. Di Malaysia tuh bukan di rumah dia. Ada istrinya Ustadz Ebit juga, dibawa didudukan di pesantren. Pas Ustadz Ebit sama istri pergi haji, dia pulang tanpa permisi Pak. Tanpa bagi kabar dia. Dia pergi nikah, pergi kawin di Jakarta kan. Liu, satu dunia mengenal dia. Satu dunia sayang sama dia. Kenapa dia buka jilbabnya hanya gara-gara nggak dikirim uang? Iya. Wallahu a'lam bishawab. Karena gini Pak Ustadz ya, jangankan sama saya aja di sini Pak Ustadz pulang dari Malaysia tidak pernah berdatang ke saya. Atau istilahnya bagaimana lah saya pulang dari Malaysia langsung ke sana.
nggak ke Kerawang, ke kampungnya nemuin orang tuanya di sini. Hanya nemuin anaknya, lantas itu pergi lagi Pak Ustadz. Gimana saya mau Bapak, dengan Mondi? Bapak doa sama Allah sekarang orang tua ya, orang tua doakan anaknya ya, doakan tetap Mondi dapat hidayah. Ya, doakan dia dapat hidayah, kan Allah sudah berikan dia banyak kemuliaan. Diberikan banyak kemudahan rezeki. Besar undang dia podcast. Tapi dia Betul, tak Bang. pernah bersyukur, dia tak pernah bersyukur dan dia akhirnya pergi malah memenuhi panggilan orang itu tanpa ngasih tahu saya juga. Nggak ada orang Betul. dibagi tahu. Anak-anak pang Jakarta nggak ada yang tahu, tiba-tiba dia udah di Malaysia saja. Dan Betul, sebelum ke Malaysia dia bagi video ini bersama saya, dikirim ke saya video ini. Bapak dengar ya, semua teman-teman kalian dengar, ini video Mondi sebelum sampai di Malaysia. Maknanya dia itu sebetulnya tidak ada masalah dengan Ustadz Ebit Liu. Iya. Ya, dia tidak ada masalah dengan Ustadz Ebit Liu. Iya. Sebentar ya. Oke. Hmm. Ini saya juga lagi di WhatsApp nih sama. Iya. Bentar. Ini video dia nih. Iya. Dia bilang si Johan itu kalau udah gede mau jadi apa? Mau jadi Ustadz Ebit. Betul. Assalamualaikum Johan. Sama Ustadz Johan sini datang. Emang dia pengen begini Pak Ustadz, dia kalau ketemu Pak Ustadz Ebit mau cium tangan seperti begini itu Pak Ustadz. Tuh. Ustadz ini anaknya, cuman anak sayanya Mondi ini susah diatur Pak Ustadz, ya Allah ya Rasulullah. Jadi saya sebagai orang tua gimana gitu, dia bilangin sama orang tua begini ngerayawan, bilangin begini ngelawan. Sebelum berangkat ke Malaysia, dia bikin video ini. Iya, itu emang dia itu ada di Tangerang Pak Ustadz, mau pulang ke Karawang, mau nganterin anak. Jadi sebelum sampai di Malaysia, dia tidak ada masalah dengan Ustadz Ebit Liu. Dia sangat memuji sampai di podcastnya si Bang Ari Untung, dia sanjung Ustadz Ebit seperti malaikat. Betul. Ya. Tapi sampainya di Malaysia, entah apa yang diceritakan sama orang yang mengundang dia itu, sehingga dia tiba-tiba membenci. Itu Pak, lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini ulama, guru kita, gurunya umat Islam yang difitnah. Daging ulama itu beracun, Pak. Betul Pak Ustadz, saya mengerti itu. Dan saya mungkin ini saya bilang tadi Pak Ustadz, maaf sebelumnya. Saya hanya mendoakan pada anak saya Mondi, semoga engkau sehat selalu di sana di Tangerang atau di Cipondo. Di sini orang tua hanya bisa mendoakan Pak Ustadz. Anaknya dibawa ya silakan dibawa. Orang tua sini hanya bisa mendoakan. Ya. Itu Pak Ustadz. Iya, saya tidak minta apa-apa sama anak saya. Betul. Dia kasih saya tidak terima. Untuk kamu, untuk keperluan anak kamu. Iya. Saya ini Bapak walaupun berbuat masjid masih sanggup untuk ngurusin anak-anak maupun adik-adiknya. Itu saya mau Mondi. Oke, siap. Nanti ini orang ini pikir lagi screenshot saya itu adalah bohong. Oke teman-teman, hati-hati sekarang ya teman-teman. Berbicara mengenai fitnah, di zaman ini fitnah bertebaran di mana-mana ya teman-teman. Kita harus hati-hati, fitnah itu banyak. Entah itu fitnah wanita, fitnah orang lain terhadap kita, atau fitnah kita terhadap orang lain, itu sangat banyak sekarang ya teman-teman. Di zaman ini sangat banyak bertebaran fitnah di mana-mana. Hati-hati ya teman-teman. Contohnya kasus seperti ini ya teman-teman, sungguh kejam ya teman-teman. Orang yang melakukan hal seperti ini, orang sudah berbuat baik terhadap dia, namun balasannya seperti ini ya teman-teman. Kenapa ya seperti itu? Dan saya yakin ya Mondi ini orang Indonesia, yang membantunya itu orang Malaysia. Ini pasti akan membawa nama negara juga ya teman-teman. Nama negara kita pasti akan rusak. Oke teman-teman, sekian video ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Tolong ya teman-teman, jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan dari updatean terbaru dari video channel ini. Oke teman-teman, kita ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.